105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya malam hari ini, tentunya di edisi 1 Desember 2021. Nah, awal bulan ya, dengan semangat baru dan semangat yang pastinya ya lebih spirit lagi ya dari bulan lalu. Mungkin ataupun ada hal-hal yang belum tercapai bulan lalu. Nah, di sini boleh silahkan kamu kebut ya sampai nanti akhir tahun. Oke, seperti biasa nih setiap hari Rabu malam tentunya sekarang sudah menunjukkan formasi pukul 20:15 dan kita sudah masuk di acara talk show bersama IAIN Padang Sidimpuan ya. Dan sekarang di Studio Raw FM sudah hadir narasumber kita, ada dosen BKI dari IAIN Padang Sidimpuan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan seperti biasa, boleh Bu kita perkenalan dulu, mungkin ada yang lupa-lupa ingat. Sepertinya Ibu sudah pernah ya mengisi. Pemirsa Raw FM, saya Fitri Hoirunisa Siregar MPC. Untuk tahun ini saya mungkin sudah ini tampil yang ketiga kalinya di sini. Baik. Gitu. Untuk mengisi materi, saya perwakilan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya mengajar di Bimbingan Konseling Islam, konsentrasi psikologi. Oke, baik. Itu dia rekan Raw, perkenalan dengan Ibu Fitri Khairunisa Siregar. Baik, kalau gitu kali ini kita akan bahas tema ketahanan keluarga generasi milenial ya, Bu. Oke, kalau gitu boleh Bu, kenapa Ibu memilih tema ini untuk malam hari ini? Oke, saya terinspirasi masalah ketahanan keluarga ini udah lama. Cuma yang menguatkan saya adalah beberapa hari yang lalu saya terlibat dalam sebuah kasus ya di Kota Padang Sidimpuan. Saya tidak sebutkan detailnya seperti apa, tapi kejadiannya ini adalah seorang anak yang hampir saja mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, dan alhamdulillah dia lolos gitu ya. Jadi dia ini mungkin kalau kita orang Indonesia ini harus banyak bersyukur karena anak pada umumnya jika mengalami situasi yang sama mungkin rezekinya akan berbeda. Jadi kami bercerita bersama orang tua, banyak bersyukur. Kemudian yang membuat saya salut adalah saya ya observasi. Jadi ada kegiatan yang dilakukan dan saya observasi bagaimana ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Anaknya yang sukses lolos dari suatu perilaku kejahatan, kemudian sosok orang tua yang betul-betul berjuang bagaimana supaya masalah ini tidak terulang lagi dan anaknya jangan sampai trauma. Nah itu, jadi saya melihat hebat ya keluarga ini gitu. Nah jadi dikaitkan dengan masalah ketahanan keluarga ini adalah fungsi dari keluarga terhadap anak-anak generasi zaman sekarang gitu. Jadi makanya kalau saya kaitkan dengan ketahanan keluarga generasi milenial, jelas Sri mungkin termasuk ya generasi milenial. Jadi generasi milenial ini adalah generasi yang lekat dengan fungsi dari teknologi. Jadi kalau ditanya tahun berapa, bisa jadi kalau secara teori ada yang tahun 80-an kelahirannya, tahun 90-an atau 2000-an gitu. Itu beda-beda informasi. Tapi kalau saya menganggap generasi milenial ini adalah anak atau orang tua yang lekat dengan teknologi, khususnya dengan gadget ya, HP gitu, Android. Jadi kalau pertanyaan siapa sih yang nggak tahu main HP gitu. Mungkin kondisinya kalau kita 24 jam bangun tidur sebelum sholat mungkin HP dulu yang dipegang. Mau tidur setelah sholat HP lagi dulu yang dipegang. Bahkan bisa menyita waktu yang seharusnya satu hari itu 8 jam
tidur yang sehat bisa jadi dikurangi gara-gara kegiatan dengan memegang HP ini. Nah, jadi itu generasi milenial. Tidak terlepas dari usia, tidak terlepas dari gender, laki perempuan sama saja. Yang terikat dengan fungsi dari teknologi yang namanya gadget, HP ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan adalah bagian dari generasi milenial. Nah, seperti itu. Jadi Sri, saya kemudian dikaitkan dengan kasus yang ikut saya tangani kemarin, menganggap bahwa satu keluarga ini adalah contoh, bagian dari contoh ketahanan keluarga yang saling menjaga, saling melindungi, saling menyayangi, bagaimana kekuatan mereka itu saling mengisi satu sama lain, sehingga doa saya pada saat itu mudah-mudahan tetap bertahan seperti ini. Jadi jangan ada ujian. Nah, jadi saya bercanda kepada para orang tua, ya mudah-mudahan bertahan, jangan sampai ada ujian, lurus-lurus saja, saya bilang gitu. Karena salut saya dengan satu contoh keluarga ini. Saya tidak bisa menceritakan pukul rata semua keluarga seperti keluarga ini, atau ada keluarga yang mungkin bermasalah gitu, karena kita tidak akan bisa mengatakan keluarga ini tahan. Nah, ini dikaitkan dengan teori dengan keluarga yang tidak tahan dalam menghadapi masalah. Nah, gitu. Itu alasan saya yang pertama. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan teori sedikit ya, itu kalau dosen kan main teori. Nah, gitu. Jadi ada fakta di lapangan, kemudian dikaitkan teori. Mungkin pemirsa, audiens dari Raw FM bisa searching sendiri ya, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan keluarga. Nah, jadi sambil saya kasih teori-teori dikit, gitu, ketahanan keluarga itu adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya. Sumber daya itu kan ada yang sumber dayanya alam dan juga manusianya. Yang alam otomatis yang berasal dari lingkungan, yang dari swadaya dari kondisi keluarga tersebut, dan juga manusianya gitu. Jadi ada keluarga ini adalah terdiri dari keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Walaupun anaknya 3, 4, 5 itu adalah bagian dari keluarga inti. Dan masalah yang dihadapi oleh keluarga. Jadi dikaitkan dengan kasus tadi adalah mereka menghadapi masalah, lagi menghadapi ujian, kasus yang mungkin kalau di survei di lingkungan mereka bisa jadi baru mereka yang menghadapi masalah seperti itu. Nah, itu akan menjadi suatu fenomena contoh bagi keluarga-keluarganya yang lain ketika menghadapi situasi yang sama, belajar dari keluarga mereka. Nah, itu jadi masalah yang dihadapi keluarga agar keluarganya sejahtera. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kemudian kalau dikaitkan dengan undang-undang juga ada nomor 10 tahun 92, itu adalah keluarga yang ulet dan tangguh. Ulet dan tangguh ini maksudnya setiap ada masalah cari solusinya. Kemudian tidak saling menghakimi, tapi kompak. Nah, itu adalah ulet dan tangguh. Ketika masalahnya ringan sampai berat, mereka kerjasama terus. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itu adalah bagian dari peribahasa terhadap kondisi ketahanan keluarga ini. Serta mengandung kemampuan fisik, materi, dan psikis, mental, spiritual, agar hidupnya mandiri, mengembangkan diri, kemudian hidup harmonis, dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Jadi ini kondisi paripurna dari suatu keluarga. Intinya itu, ketahanan keluarga ini adalah keluarga yang secara ideal, secara teori ideal untuk menjadi contoh bagi keluarga lain yang mereka kompak dalam segala masalahnya, seperti itu. Jadi mereka tangguh dalam menghadapi tantangan, masalah, ancaman, baik yang datang dari dalam keluarga mereka sendiri, antar mereka sendiri, ataupun yang datang dari luar keluarga itu sendiri. Sehingga tujuan dari keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu dapat terwujud. Nah, itu adalah pengertian dari keluarga. Kenapa penting? Setiap keluarga itu adalah bagian terkecil dari masyarakat. Jadi ada settingnya keluarga, kemudian nanti lebih besar lagi namanya keluarga besar ya, keluarga kecil, keluarga besar itu udah terdiri dari kakek nenek, kemudian ada anak-anak dengan keluarganya masing-masing. Nah, itu keluarga besar sampai ke berkumpul dalam suatu lingkungan yang terdiri dari sekian keluarga menjadi suatu lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah keluarga yang sangat penting dalam peningkatan
dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi jika dalam suatu keluarga itu berkualitas dari segi fungsinya, maka mereka akan menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang juga berkualitas. Jadi kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan masyarakat. Jadi ketika di dalam suatu masyarakat ada yang bermasalah, nah ini dicontohkan. Banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari ketidakberfungsian keluarga. Jadi kita ketika misalkan di suatu lingkungan ada keluarga yang mungkin lagi tidak harmonis, figur orang tua bertengkar terus ya, mungkin hari demi hari berkelahi, bahkan mungkin ada KDRT terdengar oleh lingkungan, kemudian anaknya terlantar. Nah, itu adalah bagian dari suatu keluarga yang tidak berfungsi. Nah, itu adalah contoh bagaimana masalah sosial selanjutnya akan berkelanjutan. Anak-anak yang terlantar ini jelas masalah pendidikannya bermasalah, jelas fungsi kasih sayangnya bermasalah. Jelas ketika nanti menghadapi masa remaja tahapannya sampai kepada dewasa, itu adalah bibit menjadi orang-orang yang punya masalah. Nah, jadi contoh-contohnya ketika ada kasus mungkin yang marak sekarang terjadi, ada kekerasan keluarga, kemudian ada perdagangan anak, kemudian ada perilaku seksual anak yang kemudian ketika dewasa juga berlaku seperti itu. Itulah sebenarnya bibitnya ya dari dalam rumah sebenarnya. Jadi orang dewasa yang bermasalah bisa jadi bawaannya karena di dalam rumahnya ada masalah yang belum terselesaikan. Nah itu jadi bisa kita amati ya lingkungan kita seperti apa, apakah banyak, apakah sedikit, tapi tetap akar permasalahannya kemungkinan besar dari suatu keluarga, suatu masalah di dalam keluarga. Oke, saya lanjutkan. Jadi jika saya jelaskan sebelumnya tadi kan kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan dari suatu masyarakat. Iya. Nah, saya akan menjelaskan kelanjutannya apa sih yang dimaksud dengan fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu terdiri dari 8 fungsi. Jadi setiap ketika kita membentuk suatu keluarga ya, mungkin sudah waktunya sudah menikah, kemudian menemukan jodoh, kemudian membentuk suatu keluarga kecil, keluarga baru ya, di lingkungan yang baru, di dalam suatu keluarga besar ada keluarga yang baru muncul, maka mereka akan menghasilkan fungsi keluarga yang terdiri dari 8 macam. Ini saya singkat-singkat saja ya, kalau nanti didetailkan nanti 2 SKS ya pertemuannya, atau 3 SKS ya. Jadi singkat-singkat saja, fungsi keluarga itu ada 8. Yang pertama fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, cinta kasih, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan yang terakhir fungsi pembinaan lingkungan. Jadi ketika suatu keluarga terbentuk, maka di situ fungsi yang 8 ini akan mereka dapatkan. Akan mereka dapatkan mulai dari yang paling ringan hasilnya sampai yang pada paling besar atau paling luas manfaatnya ketika membentuk suatu keluarga. Saya contohkan cinta kasih. Jelas namanya kalau baru menikah fungsi itu pasti kuat gitu. Apalagi kalau sudah menggebu-gebu sekian lama pacaran, kemudian sudah waktunya menikah, itu kan luar biasa perasaannya setelah barusan menikah. Nah, itu cinta kasih. Itu ketika lahir seorang istri hamil, kemudian lahir seorang anak, maka fungsi cinta kasihnya kan jelas akan terbagi menjadi yang dulunya berdua menjadi bertiga. Tambah banyak anak maka dibagi lagi. Nah, itu fungsi cinta kasih dari seorang ibu kepada anak akan dia bagi, termasuk juga kepada suami. Nah, itu jadi jika dia bisa membagi pikiran dan waktunya, fisiknya kepada anggota di dalam rumahnya, yaitu anak-anak dan suami, maka dia akan menjadi istri yang berfungsi dalam fungsi cinta kasih. Tetapi ketika seorang istri zaman milenial itu dia sibuk dengan HP-nya, pagi pegang HP itu, bangun tidur, mau tidur, sang suami pun heboh dengan HP-nya, maka mereka tidak menjalankan fungsi cinta kasihnya.
Apalagi kalau anaknya pun dikasih HP, jadi makanya banyak ya gambar-gambar gitu yang istri pegang HP, suami pegang HP, anak pun pegang HP. Padahal mereka duduk berdekatan. Makanya kalau dikatakan HP itu sebenarnya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu betul gitu. Jadi kawan yang di luar pulau sana bisa kita komunikasi, tetapi anak yang di samping kita semakin sedikit waktu kita. Itu baru satu fungsi. Bagaimana dengan fungsi yang lain? Kayak pembinaan lingkungan. Jadi kalau misalkan kuantitas megang HP-nya lebih lama, otomatis kan seorang ibu milenial lebih sering lah pegang HP, tapi mungkin dapurnya tidak berasap, kemudian macam-macam. Itu kalau kita tengok dari sisi negatifnya. Nah, tapi kalau sisi positifnya juga ada gitu dari setiap fungsi gitu. Ketika yang pertama diletakkan itu fungsi keagamaan, jelas karena agama adalah benteng dari menghadapi fungsi-fungsi yang negatif dari generasi milenial ini. Ketika pasangan yang baru menikah sudah teken kontrak, nanti dek kamu seperti ini ya gitu, sebelum menikah sudah buat perjanjian. Nah seperti itu, ini idealnya ya Sri ya gitu. Jadi kemudian dia tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai seorang suami, seorang istri dengan menjalankan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, maka akan baik gitu. Jadi fungsi-fungsi ini bisa berjalan dengan baik, tapi juga bisa tidak berjalan dengan baik. Nah itu satu-satu ya. Tapi kalau misalkan di detail satu-satu nanti akan memakan waktu lama. Termasuk ya. Kalau gitu kita mungkin break dulu ya Bu ya. Oke, boleh. Nah itu kalau dosen ngomong ya. Terusan. Oke, silakan. Oke rekan Rau, sepertinya pembahasan makin menarik ya, apalagi tentang ya menyinggung perilaku kita seperti biasa menggunakan gawai atau gadget atau Android namanya ya. Baik, jadi kalau gitu tetap pantengin kita, dan untuk Anda silakan bergabung di live Facebook ataupun live Instagram. Nanti setelah break yang satu ini kita akan kembali lagi melanjutkan membahas tentang fungsi yang tadi disampaikan oleh Ibu Fitri. Baik, kalau gitu stay tune terus. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri dan juga masih bersama Ibu Fitri Khairunisa Siregar ya pastinya, yang masih menemani ruang dengar Anda. Tentunya kita masih membahas ketahanan keluarga generasi milenial. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitri sendiri beberapa penjelasan tentang tema kita ini dan sampai dengan pada fungsi-fungsinya ya tadi Bu ya. Baik, kalau gitu boleh dilanjutkan kembali Bu tentang fungsi ini. Oke, dari kedelapan fungsi, jika dikaitkan dari ketahanan keluarga generasi milenial, ada beberapa yang mungkin bisa saya bahas dan saya kaitkan dengan hobi kita terhadap pemanfaatan dari teknologi, yaitu gadget sendiri. Gitu, ada salah satu fungsi yang kira-kira bisa kita ambil contohnya, yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Dengan kita memiliki gadget atau menggunakan HP yang update sekarang, apapun itu mereknya, apapun itu aplikasinya, sebenarnya bisa mendapatkan manfaat yang positif di bidang sosialisasi dan pendidikan. Buktinya kita era pandemi ini 2 tahun ya, sistem pembelajaran yang menggunakan HP. Itu kan fungsi dari yang positif. Tetapi ketika fungsinya, pengawasannya atau perlindungannya tidak berjalan dengan baik, maka penggunaan HP ini agak melenceng. Anak-anak dibiarkan main HP, anak-anak dibiarkan membuka situs-situs yang tidak baik untuk usianya. Nah, itu adalah bagian dari pemanfaatan yang negatif. Nah, sebenarnya bagian dari sosialisasi juga gitu. Ketika ada dapat informasi yang penting, si ibu, misalkan ibu yang milenial ini, mama yang milenial pegang HP, dek, mama dapat informasi loh begini gitu, menceritakan sambil tengok. Itu kan ada fungsi cinta kasih. Jadi jangan main HP sendiri-sendiri, tetapi berbagi, sharing. Tapi kan yang sekarang ini enggak, pegang masing-masing. Ketika ada situs
ada yang privasi nggak mau dikasih tengok dengan orang lain gitu, apalagi yang sangat sensitif gitu, misalkan chatting WA gitu, misalkan ini anak remaja yang lagi jatuh cinta, nggak mungkin dikasih tengoknya itu chattingnya dengan tambatan hatinya dengan ibunya gitu. Jadi fungsi-fungsi ini kan akhirnya berdinamika gitu dari 8 fungsi ini. Sebenarnya fungsi sosialisasi dan pendidikan ini sangat penting dibagi antara orang tua dan anak agar itu mencapai kesejahteraan gitu. Ibunya pun bisa melakukan hal-hal yang positif di bidang ekonomi, misalkan ibunya berjualan dengan HP. Kemudian dia ngasih pendidikan ke anak. Mama jualan lo lewat HP begini-gini. Jadi supaya jadi informasi apapun itu sharing yang positif sehingga fungsi-fungsi peran antara ayah, ibu dan anak ini tetap berjalan dengan baik dan positif. Nah, jadi sebenarnya bagus kok gitu kalau kita bisa mengarahkan kepada hal-hal yang positif menggunakan gadget ini. Nah, dari ke-8 fungsi yang harapannya terpenuhi semua, baik dari perlindungan, ekonomi, cinta kasih yang saya contohkan sebelumnya, itu sebenarnya adalah bagian dari upaya agar 8 fungsi ini agar bisa menciptakan yang namanya komponen dari ketahanan keluarga. Nah, komponen ketahanan keluarga ini sebenarnya ada 3, yaitu fisik, ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Kalau ketahanan fisik jelas terpenuhi, sandang, pangan, dan papan. Jadi dengan menggunakan gadget dari generasi milenial ini, biasanya kalau makin mampu, maka gadgetnya akan makin lebih bagus dibanding yang mungkin standar ekonominya mungkin biasa saja, tapi memang butuh penggunaan gadget ini seperti itu. Jadi ketahanan keluarga dari sisi fisik ini adalah bagaimana terpenuhinya dari hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rutinitas dari suatu keluarga. Jadi kalau HP kira-kira menurut Sri itu kebutuhan apa? Apa? Pangan, papan, apa sandang? Kayaknya sih ke sandang ya Bu ya. Sandang ya. Jadi belum kalau zaman dulu tidak penting, tapi kalau sekarang mungkin lebih penting lagi hemat makan. Tapi HP-nya update. Nah, itu. Apalagi kalau anak mahasiswa ya gitu. Demi paket bela-belain. Ya, nah, itu pengalaman ya kita ya gitu. Jadi ketahanan inilah sebenarnya gitu. Jadi di balik sisi yang mungkin perjuangan ini, tapi tetap manfaatnya adalah bagi generasi milenial supaya mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian ketahanan sosial dari komponen ini adalah merupakan kekuatan dalam penerapan nilai agama. Jadi kembali lagi ke agama, nomor 1 agama, kemudian pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi yang efektif. Nah itu jadi hubungan sosial antara orang-orang di dalam generasi milenial ini dengan menggunakan gadget ini adalah agar kondisi-kondisi ini tetap terjaga dalam hal-hal yang bersifat positif. Begitu, bukannya malah merusak. Nah, tapi kendalanya sekarang adalah bayangkan ya malam-malam anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua sibuk dengan HP-nya berkerumun sampai malam. Gitu biasanya anak remaja. Kalau anak-anak mungkin ada waktu tertentu, tapi kalau remaja sekarang kita perhatikan sekeliling kita jam-jam tertentu bukannya belajar tetapi dengan menggunakan HP. Walaupun alasannya belajar gitu, tapi entah belajar apa kita tidak bisa mengawasi para orang tua. Nah gitu. Jadi ketahanan sosial ini adalah bagaimana membina hubungan sosial tetapi secara positif. Kemudian yang terakhir yaitu ketahanan psikologis gitu. Jadi kemampuan generasi milenial secara psikologis dengan yang memiliki gadget ini adalah mengatasi kondisi psikologisnya agar tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Anak-anak zaman sekarang yang sudah punya HP, kemudian ternyata HP itu digunakan dengan permainan ya yang sekarang mungkin agak berbau kekerasan atau berbau pornografi, itu adalah bagian dari kondisi ketahanan psikologis yang bermasalah seperti itu.
105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya, rekan Rau, kita kembali lanjutkan lagi ya untuk pembahasan kita, dan kepada Ibu Fitri Khairunisa dipersilakan kembali. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala dikit. Oke. Dari 3 komponen ketahanan keluarga ini, fisik, kemudian sosial dan psikologis, bisa kita tambahkan dari komponen kognitif. Jadi sebenarnya ketahanan keluarga generasi milenial sekarang ini adalah bagian kognitifnya adalah pemberian informasi yang mencerdaskan generasi milenial. Sebenarnya itu kebutuhannya. Jadi hal-hal yang positif dari penggunaan gadget ini adalah manfaatnya sangat besar terhadap pengembangan kecerdasan anak-anak. Buktinya dari game, anak-anak tambah pintar ya gitu. Kalau game yang sekarang mungkin game yang bersifat fisik ya, yang zaman dulu. Tapi kalau sekarang dari HP itu sebenarnya bagian dari mencerdaskan anak-anak, tetapi dari sisi banyak negatifnya. Otomatis secara fisik mereka tidak berolahraga. Kemudian fokus ya, konsentrasi. Bahkan kalau kita di psikologi menganggap bahwa anak-anak yang terlalu konsentrasi bermain HP ini sebenarnya adalah bibit dari atau mungkin kemiripan dari gejala-gejala autis. Karena kalau sudah main HP kan begini, dipanggil nanti gitu. Tunggu dulu. Nah, anak zaman sekarang gitu. Jadi sisi positifnya adalah mereka konsentrasi karena terpusat satu benda. Tetapi dari sisi sosial mereka jadi autis, tidak peduli dengan lingkungan, bahkan terkesan apatis gitu. Jadi nggak peduli sama orang lain. Bahkan jadi bibit-bibit anak yang tidak peduli kepada panggilan orang tua. Jadi kalau tidak diperbaiki kondisi yang seperti ini oleh keluarga, oleh orang tua, maka anak-anak akan menjadi orang-orang yang semakin tidak peduli dengan lingkungan. Seperti itu. Jadi tidak mau bergaul dengan kawan-kawan, hanya duduk saja. Bahkan bahayanya kalau sambil duduk kemudian tidak terlibat dengan aktivitas yang lain, dia nggak tahu di luar sana seperti apa karena terlalu sibuknya. Jadi fungsi dari ketahanan keluarga yang 8 ini adalah supaya fungsi dari komponen fisik, kemudian psikologisnya yang terutama, kemudian komponen dari sosial dan kognitifnya harus bersinergi untuk menciptakan generasi milenial yang cerdas dan berakhlak. Nah itu tujuannya, supaya terpenuhi semua gitu. Itu kondisi yang paripurna yang saya sebutkan sebelumnya. Apakah susah? Gampang-gampang susah. Tetap kendalinya adalah pada orang tua. Apalagi kalau masih kecil masih bisa dibina. Ketika remaja, ketika masa golden age-nya dipersiapkan dengan baik, dibina menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, maka tahapan selanjutnya mudah-mudahan lingkungannya pun bersinergi dengan kondisi keluarga yang berupaya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak. Nah, dampak positifnya apa? Ya jelas keluarga yang seperti ini berpeluang besar untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian harmonis, orang tua kompak, anak-anak pun dibina dengan baik. Ketika berbuat hal yang positif dapat hadiah. Dan ketika melakukan kesalahan, dilihat dulu masalahnya apa. Jadi pola asuh diperlukan ya. Jadi kalau salah, apa ya kira-kira hukuman kalau kamu salah ya, itu kan diskusi gitu. Masa sih anak disuruh mikir aku dikasih hukuman apa? Pasti dia mikir cari hukuman yang ringan-ringan aja. Nah itu, tapi diskusi di situ terbuka, akan terbina, walaupun pemanfaatan dari gadget ini pun tetap dilakukan gitu. Tetapi tetap kekompakan dalam keluarga itu yang paling utama agar mereka menjadi keluarga, kita semua menjadi anggota keluarga yang harmonis, sejahtera dan berkualitas. Jadi ketika ketahanan keluarga ini didapat, maka keluarga sanggup tadi ya, ulet dan tangguh ketika menghadapi masalah apapun yang terjadi, baik yang ringan, sedang maupun berat. Ketika ada ujian mungkin terjadi pada orang tua gara-gara gadget, misalkan ada godaan buat salah satu orang tua di tempat kerja, tetapi karena sudah terbiasa mereka
kuat menghadapi bersama masalah-masalahnya, mereka akan saling kompak untuk menjaga melawan tantangan yang dari luar gitu. Misalkan si ibunya lagi tergoda boros misalkan gitu ya, suka shopping segala macam, kemudian ayahnya tidak suka dengan kondisi ini, mereka berkelahi. Tapi karena anak-anaknya udah dididik untuk menjadi anak-anak yang asertif, berani menyatakan pendapat dengan positif, maka mereka bekerja sama kembali gitu. Ayo kita atasi masalah kita bersama. Jadi keluarga berkontribusi untuk melahirkan sumber daya manusia yang baik, generasi penerus bangsa yang menjadi sasaran dari pembangunan nasional. Jadi keluarga yang tahan, tangguh, kemudian ulet dalam menghadapi setiap tantangan yang datang dari dalam maupun luar keluarga, itu adalah keluarga yang berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang harmonis. Jadi cetakan keluarga ini ketika mereka mensosialisasikan informasi ini kepada keluarga-keluarga yang lain dan menjadi teladan, maka makin banyak keluarga yang menjalani yang namanya idealitas dari ketahanan keluarga generasi milenial. Jadi tidak masalah kita sibuk dengan gadget, tetapi bagaimana bergadget dengan berkualitas itu yang sebenarnya harapan dari setiap orang tua dan anak-anak. Jadi peran orang tua sangat diperlukan untuk membina anak-anaknya dan menjadi teladan. Jangan menyuruh anak tidak bermain HP, jangan menyuruh anak sholat, tetapi orang tuanya tidak sholat, tetap bermain HP. Nah, jadi teladannya adalah tetap kembali kepada para orang tua, generasi milenial. Oke, baik. Itu sudah sekaligus kesimpulan ya, Bu ya? Ya. Oke, baik. Dan sekarang sudah di menit ke-57 ya, Bu. Mungkin boleh disampaikan sedikit pesan untuk pendengar kita agar tema ini semakin terkemas dengan rapi ya, Bu ya. Oke. Pemirsa dari Rau FM, saya selaku pemerhati dari kondisi sosial di Kota Padang Sidimpuan sebenarnya beranggapan bahwa masih banyak yang bisa kita gali dari generasi muda di Kota Padang Sidimpuan. Seperti kasus yang saya dapatkan kemarin, mereka tinggal di pelosok daerah. Mereka belum tersentuh oleh efek dari gadget yang parah ya gitu. Mereka masih kondisinya agak terisolir, mereka masih polos. Sementara kita yang di kota luar biasa peningkatannya, informasinya. Jadi Kota Padang Sidimpuan ini insya Allah akan semakin besar, semakin baik, dipimpin oleh pimpinan dari Kota Padang Sidimpuan, tetapi tetap diperlukan adanya sosialisasi pembinaan kepada masyarakat dari Kota Padang Sidimpuan sekitarnya bahwa pentingnya ketahanan keluarga ini, supaya jangan ketika ada kasus baru heboh, maunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah gitu. Jadi pembinaan-pembinaan yang seperti ini baik di tingkat daerah, kemudian pendidikan di setting sekolah ataupun di mana saja itu diperlukan agar harapannya jangan sampai ketika ada masalah baru kita berupaya, tetapi lebih baik kepada pencegahan, karena mencegah itu adalah salah satu benteng daripada mengatasi masalah yang harus berpikir bagaimana supaya solusinya, karena setiap kasus pasti berbeda. Kasus-kasus akan berbeda tergantung dari bagaimana sikap individu dari kasus yang terjadi juga dengan lingkungan masyarakatnya. Jadi harapan saya adalah tetap bersinergi, keluarga-keluarga kecil di dalam keluarga besar ini harus tetap menjalankan fungsinya dengan baik, agar ketika keluarga kecil ini berkembang menjadi keluarga yang besar dan lebih besar lagi, tetap menjaga kualitas dari warga Kota Padang Sidimpuan yang tetap menjaga kualitasnya yang berakhlak, yang informasinya adalah kota pendidikan. Nah, karena banyak kampus-kampus di Kota Padang Sidimpuan, maka fungsi-fungsi ini insya Allah bisa berjalan karena
tadi yang fungsi sosialisasi dan pendidikan tadi akan dapat berjalan dengan baik. Jadi saling bersinergi mulai dari tingkat terkecil yaitu keluarga sampai tingkat tertinggi yaitu dari pimpinan Kota Padang Sidimpuan. Oke, itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri Khairunisa Siregar selaku dosen BKI Yayan Padang Sidimpuan sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan kita satu materi yang luar biasa sekali ya rekan Rau, ini tentang keluarga yang pastinya di seluruh dunia punya keluarga masing-masing ya. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Rau FM, Your Lifestyle.